Brasil punya samba, Argentina punya tango, Jepang punya bushido. Setiap bangsa punya akar yang melahirkan gaya bermain unik. Dan kini saatnya Indonesia berhenti menjadi peniru. Kita juga punya akar yang kaya, akar yang berjiwa. Kita punya gotong royong, filosofi passing dan kolektivitas di dalamnya. Kita punya keberanian, dasar dari pressing dan semangat juang yang nyata. Kita punya rasa, sumber dari kreativitas tanpa batas. Kita terlalu sering mengejar bayangan, ingin seperti Eropa, ingin seperti Jepang, ingin seperti siapapun yang dianggap lebih maju. Padahal dunia nggak butuh Eropa kecil di Asia Tenggara. Dunia menunggu Indonesia yang sesungguhnya. Manifesto Garuda, mencari jiwa Indonesia di lapangan hijau. Di antara gemuruh stadion dan sorak penonton, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar permainan. Sepak bola bukan hanya tentang taktik, angka, atau kemenangan. Ia adalah cermin jiwa bangsa. Dan Indonesia, dengan segala luka dan kebanggaannya, sedang berusaha menemukan jati dirinya di sana. Kita adalah bangsa yang lahir dari perjuangan, dari darah dan air mata para pahlawan yang menolak tunduk pada penjajahan. Tapi kita juga bangsa yang memaafkan. Kita tidak menyimpan dendam kepada Belanda, Jepang, atau siapapun yang pernah menindas kita. Kita mengingat bukan untuk membenci, tapi untuk mengajarkan bahwa kebebasan lahir dari kesadaran akan harga diri. Dan karena itu, ketika kita berbicara tentang tim nasional Indonesia, kita tidak sedang berbicara tentang 11 pemain. Kita sedang berbicara tentang citra diri bangsa di mata dunia. Sepak bola sebagai cermin budaya. Brasil punya samba, Argentina punya tango, Jepang punya bushido. Setiap bangsa memiliki akar budaya yang melahirkan gaya bermain unik. Dan kini saatnya Indonesia berhenti menjadi peniru, karena kita juga memiliki akar yang kaya dan berjiwa. Kita punya gotong royong, yang bisa menjadi filosofi passing dan kolektivitas. Kita punya keberanian, yang bisa menjadi dasar pressing dan semangat juang. Kita punya rasa, yang menjadi sumber kreativitas tanpa batas. Pelatih yang memimpin tim ini seharusnya bukan hanya memahami taktik, tetapi juga mengerti denyut nadi bangsa yang dipimpinnya. Ia harus tahu bagaimana menghidupkan jiwa Indonesia dalam setiap pemain, agar mereka bertarung bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati yang membawa makna merah putih di dada. Pemain-pemain timnas hari ini bukan sekadar atlet. Mereka adalah pahlawan modern. Mereka berjuang di lapangan hijau seperti para pejuang dahulu di medan perang. Bedanya, senjata mereka bukan bambu runcing, melainkan determinasi, disiplin, dan keberanian untuk membawa nama Indonesia. Namun untuk menjadi pahlawan, mereka butuh sistem yang adil dan berkarakter. Sistem yang tidak menjual idealisme demi kepentingan sesaat. Sistem yang tidak menyingkirkan mereka yang berjuang dengan hati hanya karena tidak punya nama besar. Indonesia punya generasi terbaiknya hari ini. Anak muda yang lahir dari tanah air dan diaspora yang siap menyebarkan Garuda di level dunia. Tapi mereka memerlukan arah, filosofi, dan kepemimpinan yang berpijak pada budaya sendiri. Bukan hasil impor, bukan sekadar proyek jangka pendek. Kita tidak sedang mengejar dunia. Kita sedang menjadi diri sendiri. Kita terlalu sering mengejar bayangan. Ingin seperti Eropa, ingin seperti Jepang, ingin seperti siapapun yang dianggap lebih maju. Padahal, dunia tidak butuh Eropa kecil di Asia Tenggara. Dunia menunggu Indonesia yang sesungguhnya.
sepak bola Indonesia tidak akan besar dengan meniru. Ia akan besar ketika ia jujur pada dirinya sendiri. Ketika setiap pemain bermain dengan rasa, ketika pelatih memimpin dengan jiwa, dan ketika federasi memutuskan dengan nurani bangsa, bukan ego pribadi. Garuda akan terbang lagi. Hari ini, kita mungkin masih tersandung. Masih melihat kekacauan dalam federasi, pergantian pelatih yang tiba-tiba, dan keputusan-keputusan yang kadang terasa asing bagi rakyatnya sendiri. Namun jangan salah, dari kekacauan itu akan lahir kesadaran baru. Bangsa ini tidak akan diam selamanya. Rakyat Indonesia masih punya hati, dan hati itu tidak bisa dibungkam. Suatu hari nanti, ketika bendera merah putih kembali berkibar di turnamen dunia, itu bukan sekadar hasil kerja keras timnas, melainkan hasil bangkitnya jiwa bangsa Indonesia yang menemukan dirinya kembali di lapangan hijau, di antara teriakan supporter, dan di dada setiap anak yang memimpikan jadi Garuda. Inilah manifesto Garuda. Bahwa sepak bola Indonesia bukan milik federasi, bukan milik segelintir orang, tapi milik seluruh rakyat Indonesia yang masih percaya bahwa jiwa bangsa ini akan selalu hidup selama Garuda masih berani terbang. Argentina punya tango, Jepang punya Bushido. Setiap bangsa punya akar yang melahirkan gaya bermain unik. Dan kini saatnya Indonesia berhenti menjadi peniru. Kita juga punya akar yang kaya, akar yang berjiwa. Kita punya gotong royong, filosofi passing dan kolektivitas di dalamnya. Kita punya keberanian, dasar dari pressing dan semangat juang yang nyata. Kita punya rasa, sumber dari kreativitas tanpa batas. Kita terlalu sering mengejar bayangan, ingin seperti Eropa, ingin seperti Jepang, ingin seperti siapapun yang dianggap lebih maju. Padahal dunia nggak butuh Eropa kecil di Asia Tenggara. Dunia menunggu Indonesia yang sesungguhnya. Sepak bola Indonesia nggak akan besar dengan meniru. Ia akan besar ketika jujur pada dirinya sendiri. Ketika setiap pemain bermain dengan rasa, ketika pelatih memimpin dengan jiwa, ketika federasi memutuskan dengan nurani bangsa, bukan ego pribadi yang menutup mata. Brasil punya sambar, Argentina punya tango, Jepang punya Bushido. Indonesia punya rasa, gotong royong dan jiwa. Itu akar kita, itu kekuatan kita. Dunia menunggu Indonesia yang sesungguhnya, yang bermain dengan hati, yang memimpin dengan jiwa, yang memutuskan dengan nurani Indonesia, yang jujur pada dirinya sendiri.